Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita kembali di kajian kita di surat Al-Mu'awwidzat, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita sampai pada bahasan surat Al-Ikhlas. Satu surat yang menjelaskan akan tauhid iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dinamai dengan nama surat Al-Ikhlas, karena kandungannya memang berkaitan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan inti dari Al-Islam yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW dan juga diwahyukan kepada semua Nabi dan Rasul. Kita sampai pada penjelasan dari tafsir surat Al-Ikhlas di halaman 32. Apa Ustaz? Di sini udah halaman 43 Ustaz. Oh iya. Iya. Oh, Masya Allah. Yang semua urusan dunia dan urusan akhirat disandarkan di hadapan kebaikan hanya kepada Allah. Itu aja. Berarti surat Al-Ikhlas ini hanya tersisa di bagian akhir saja. Lam yalid wa lam yulad. Ya, berarti kita masuk di ayat yang ketiga. Pada halaman 46. Pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Yalid artinya punya anak. Yulad artinya seseorang yang melahirkan anak untuk dia. Yalid itu artinya dia melahirkan. Dia sendiri melahirkan anak. Kalau yulad itu kalimat pasif, artinya seseorang yang melahirkan anak untuk dia. Paham? Yalid dia melahirkan, mama perempuan. Jadi dia, perempuan ini melahirkan anak. Kalau yulad berarti suaminya. Jadi dia punya istri yang istrinya melahirkan anak untuk dia. Paham belum? Hah? Paham? Belum? Si A, si B menikah. Lalu setelah menikah, istrinya melahirkan. Nah, ini yang disebut dengan nama yalid. Berarti ini perempuan melahirkan. Perempuan ini melahirkan. Lalu suaminya yulad. Yulad itu dikaruniai anak.
Berarti si suami ini mendapatkan anak dari istrinya. Paham? Belum paham juga? Berarti lam yalid wa lam yulad, artinya dia sendiri tidak melahirkan anak dan dia tidak dikaruniai anak dari yang lain. Tidak ada orang lain yang melahirkan anak untuk dia. Paham? Nah, penjelasannya Imam Ibnu Katsir mengatakan maksudnya tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah, dan tidak memiliki pasangan. Kalau lam yalid berarti dia sendiri gak punya anak. Lam yulad berarti dia tidak punya pasangan. Ya. Lam yalid berarti dia sendiri tidak punya anak. Lam yulad berarti dia tidak punya pasangan. Paham? Kalau seseorang tidak punya anak, tidak punya pasangan, berarti dia tidak punya ayah, karena dia sendiri bukan anak. Bingung kan? Bingung. Sarapannya cendol. Coba sekarang kita punya anak, nah, gitu kan? Kita punya pasangan. Pasangan kita melahirkan anak untuk kita, nah, gitu kan? Kalau kita punya anak dan kita sendiri punya pasangan, berarti kita sendiri jadi apa? Jadi anak. Berarti kita punya apa? Punya orang tua, kan gitu kan? Nah, di sini lam yalid berarti tidak punya anak, walam yulad berarti tidak punya pasangan. Artinya bukan pula seorang ayah, bukan pula seorang anak. Paham? Nah, terus kalau bukan semuanya berarti apa? Nah, Imam Ibnu Jarir mengatakan lam yalid artinya kekal, karena tidak ada suatu pun yang melahirkan, melainkan dia pasti akan binasa. Bingung lagi ya? Orang yang menikah, seseorang menikah, kemudian dia punya keturunan, berarti dia akan jadi apa? Jadi ayah. Kalau dia jadi ayah, berarti dia akan jadi kakek nenek. Kalau dia jadi kakek nenek, berarti dia akan mati. Paham? Begitulah manusia itu menikah. Kenapa? Karena manusia itu lemah. Ini paham ini. Manusia itu menikah, kenapa? Karena manusia itu membutuhkan orang lain. Ya. Manusia itu menikah, kenapa? Karena dia butuh orang lain. Kenapa kok butuh orang lain? Karena dia lemah. Kemudian setelah menikah, dia pengen punya anak. Kenapa kok dia pengen punya anak? Ingin menguatkan lagi bahwa dia itu lemah. Dia butuh orang lain yang membantu dia.
Akhirnya semakin tua, semakin membutuhkan orang lain, semakin butuh sama orang lain. Berarti manusia ini lemah, tak berdaya. Dia butuh orang lain yang membantu, menolong dia. Paham sampai sini? Makanya manusia yang sebenarnya adalah manusia yang gak punya rasa ego. Seringkali orang itu ego, gak tahu diri, gak sadar diri, sombong, ngerasa dirinya gak butuh sama orang lain. Akhirnya apa? Muncullah akhlak-akhlak tercela, keegoan, merasa dirinya mampu untuk melakukan semuanya sendiri, merasa dia tidak butuh pasangan. Paham nggak? Ini kalau dilanjutin panjang. Ketika dia ada masalah, karena dia merasa dirinya itu hebat, maka dia akan mengatakan, saya tidak butuh kamu, saya milih cerai saja, mending saya hidup sendiri daripada saya bersuami kamu. Ya. Saya mau hidup sendiri, saya nggak mau bersuami sama kamu. Ya. Mending saya hidup sendiri, saya mau cerai. Ini manusia yang sok belagu, ego, sombong, seolah-olah dia mampu melakukan semuanya sendiri. Kemudian ketika dia berada di usia tua, ego dan sombongnya tetap, sehingga dia menjadi manusia yang suka ngatur. Ya, tambah tua, ngaturnya tambah parah. Ya, mohon maaf Ibu. Tambah tua, ngaturnya tambah parah. Semua tambah diatur-atur. Surat ngaturnya tambah parah. Jadi jenderal bintang 7 bikin orang pusing karena puyer. Ini manusia-manusia yang tak tahu diri. Nah, ini keluar dari kodrat Ibu. Kodrat manusia itu butuh orang lain. Jadi kalau ada masalah, ya sudah saling memaafkan. Anda itu butuh dia. Jangan sok-sokan. Ustaz, suami saya itu gak bener, saya mau cerai aja sama dia. Dan terus Anda mau ngapain kalau cerai sama suamimu? Gak apa-apa, mending saya hidup sendiri daripada saya bersuami sama dia. Semprul ini namanya. Ini perempuan semprul ini namanya. Ini gak tahu diri, ini perempuan sombong banget. Seolah-olah dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang. Tapi yang seperti ini banyak apa sedikit? Bukan ada ibu mau berapa ton banyak. Banyak banget kayak gini, sok-sokan begini ini banyak. Nggak sadar diri dia. Saya mau cerai, saya mau ajuin gugatan. Suami saya itu orangnya jelek, begini. Banyak keburukan, melakukan begini. Rupanya dia habis mimpi kalau habis kawin sama malaikat. Jadi kembali ke permasalahan. Begitu juga yang sudah mulai tua, dia juga nggak sadar diri kalau dia itu tua butuh orang lain. Jangan orang lain diatur-atur. Ya, diatur-atur, habis tuh ngatur tuh. Suaminya diatur-atur. Apalagi menantunya, habis tuh kolornya menantu diatur sama dia. Dahsyat emang mertua begini. Tanda kita ini manusia menikah karena butuh orang
lain. Pengen punya anak karena butuh orang lain. Berarti kita ini lemah. Paham sampai sini? Seseorang yang menikah punya anak berarti dia lemah, berarti dia akan mati, binasa. Paham kan? Nah, di ayat ini Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, berarti Allah itu tidak memiliki sifat-sifat manusia. Berarti Allah tidak memiliki sifat-sifat. Apa sifat-sifat manusia? Apa tadi? Butuh orang lain, butuh bantuan orang lain. Kemudian apa lagi? Lemah. Kemudian apa lagi yang ketiga? Bakal binasa, habis, mati. Yang muda mati, yang rajin perawatan mati, yang cantik mati, sing elek juga mati, yang tua juga mati, yang perkasa mati, yang baik mati, yang gak baik mati, yang ngatur juga mati. Kenapa? Karena dia tetap manusia. Jadi manusia punya tiga, dia butuh orang lain, dia lemah. Kemudian yang ketiga apa? Kekal dia, binasa dia akan habis. Nah, di sini Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, berarti Allah nggak butuh orang lain. Berarti Allah apa? Maha sempurna. Kekuasaan, keagungan, kebesarannya, kemuliaannya sempurna. Berarti yang ketiga Allah apa? Kekal abadi selama-lamanya. Makanya disebutkan lam yalid wa lam yulad. Nah, Ibnu Jarir mengatakan lam yalid artinya kekal, karena tidak ada sesuatu pun yang melahirkan, melainkan dia pasti akan binasa. Siapapun manusia lemah pasti mati. Walam yulad artinya Allah bukan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Nah, berarti yang keempat, manusia butuh orang lain, manusia lemah. Manusia yang ketiga apa? Binasa. Yang keempat, manusia itu sebelumnya nggak ada. Manusia itu sebelumnya nggak ada. Lalu Anda dilahirkan, lalu kita dilahirkan. Lam yulad, tidak dilahirkan. Ini beliau memaknai begitu. Lam yulad, tidak dilahirkan. Berarti kalau dilahirkan berarti sebelumnya nggak ada. Memang sebelumnya ada siapa Anda? Nggak ada Anda nggak ada. Saya lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Berarti sebelumnya nggak ada. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lam yulad, berarti Allah itu ada, kekal selama-lamanya. Makanya huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Huwal awwal, Allah itu al-awwal, di mana sebelumnya tidak ada sesuatu pun. Dan para ulama mengatakan maknanya tidak ada sesuatu pun yang sama. Nah, berarti lam yalid wa lam yulad, berarti tidak ada siapapun makhluk yang sama dengan Allah. Karena makhluk itu akan seperti ini. Siapapun makhluknya, mau binatang, mau jin, mau siapapun, pasti dia sebelumnya tidak ada. Dan nanti akan mati. Dan dia lemah, dia butuh orang lain.
itu pasti manusia. Makanya kalau manusia seperti ini, jangan sombong, ya. Jangan bangga diri, nanti kamu ditinggal sama orang, ya, nanti dibenci sama anakmu, nanti dibenci sama keluargamu. Anda kalau dibenci, Anda hidup sendiri menderita. Ya, berbuat baiklah agar semua orang itu sayang sama Anda, karena Anda lemah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sama dengan makhluk. Allah gak butuh semuanya. Faham? Andai seisi bumi ini berbuat baik sama Allah, andai semuanya seisi bumi baik, apakah keagungan dan kebesaran Allah akan bertambah? Tidak. Andai seisi bumi ini durhaka semua sama Allah, maksiat semuanya, kafir semuanya, apakah kekuasaan Allah akan berkurang? Tidak. Allah gak butuh sama kita. Lam yalid wa lam yulad. Jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dialah yang Maha Esa, Maha Tunggal, tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan, dilahirkan, atau tidak ada siapapun yang melahirkan untuk dia, dan dia pun tidak dilahirkan, sehingga dia butuh ayah dan butuh keluarga. Berarti Allah itu sempurna, keagungan, kebesaran, kemuliaannya, sifat-sifatnya, nama-namanya sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan siapapun dengan asma, nama-nama, dan sifat-sifatnya yang sempurna. Berbeda dengan makhluk, seseorang yang memiliki anak atau pasangan pasti membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhannya. Namun Allah Maha Sempurna dan bebas dari segala kebutuhan. Allah Zat yang kekal abadi. Berbeda dengan makhluk, seseorang yang mempunyai anak atau pasangan pasti akan mengalami kebinasaan dan kefanaan. Dia Maha Sempurna dan tidak membutuhkan apapun yang bersifat fana seperti anak atau pasangan. Sedangkan makhluk, manusia, dia sebelumnya tidak ada dan akan mati, dan dia lemah, dia butuh orang lain, makanya diwajibkan untuk berbuat baik karena Anda butuh orang lain. Paham apa belum? Ya, makanya kita disuruh berbuat baik. Kenapa kok disuruh berbuat baik? Karena kita butuh orang baik, Pak. Kalau kita jahat, maka kita akan ditinggalkan semua. Inna syarran nasi manzilatan indallah man tarakahun nasu tiqa'a syarri. Manusia yang paling jelek di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah seseorang yang ditinggal orang lain karena menghindar keburukannya. Mohon maaf, ya, Anda istri, lalu Anda diceraikan oleh suamimu karena keburukan sifatmu. Sifat Anda buruk, lalu suami Anda menceraikan diri Anda. Ya tentu Anda tidak pernah menganggap diri Anda buruk. Orang yang bau ketek itu nggak pernah ngerasa dirinya bau ketek. Kalau dia ngerasa bau ketek, dia tidak akan bau ketek. Ini contohnya nggak enak banget ya. Biarin Pak, biarin aja. Anda tahu nggak, mereka orang-orang sebagian yang tinggal di daerah tertentu di wilayah Bangladesh, Sri Lanka, dan daerah tertentu di wilayah Pakistan, mereka itu punya kebiasaan. Kebiasaan apa?
bahwa badannya dia bau itu bagi dia itu biasa, lumrah. Dan dia sadar kalau badannya itu bau. Dia sadar, dia tahu kalau badannya ini bau, tahu dia. Kok bisa? Ya karena dia menganggap itu hal yang biasa, lumrah. Kalau ditegur orang, badan kamu bau banget, jawabannya apa? Oh, kamu gak kuat ya. Nah, ini beneran ini. Jadi ini beneran. Ya, saya sendiri berapa kali tegur orang-orang Pakistan, Bangladesh. Saya tegur, badan kamu bau. Dia diam, dia sadar, bukan marah atau apa enggak. Karena dia tahu memang badannya bau. Kok bisa? Bagi dia itu hal yang biasa. Nah, terkadang kita juga memiliki sifat begitu. Umpamanya seorang istri dicerai oleh suaminya. Kenapa? Karena keburukan sifat. Tapi dia sendiri tidak merasa bahwa dirinya itu buruk. Tapi terkadang dia itu sadar kalau dia itu buruk. Tapi dia menganggap itu hal yang lumrah, biasa. Ya cewek beginilah. Gitu. Anak-anaknya itu jadi benci sama mamanya. Coba lihat. Anak-anaknya benci sama mamanya. Ustaz, anak-anak saya gak suka sama mamanya. Kan kebalik. Anak-anak saya lebih suka sama saya. Dia gak mau tinggal sama mamanya. Saya ceraikan dia, kemudian anak-anak tidak mau tinggal sama mamanya. Ini banyak sekali. Oh, anak-anaknya sudah nikah. Anak-anaknya gak mau dekat sama mamanya yang sudah menikah ini. Kenapa? Karena mamanya buruk perilaku dan cucu-cucunya juga dijauhkan dari mamanya, dari kak neneknya. Ketahuilah Bu, perempuan orang yang seperti ini adalah orang yang paling buruk kedudukannya di akhirat. Kenapa? Karena dia nggak tahu diri. Dia ini manusia yang lemah. Kita ini manusia lemah, manusia yang butuh orang lain. Kita dulu gak ada, lalu kita ada, dan kita bakal mati. Jadi hidup itu jangan semau sendiri, jangan melihat dirinya sendiri, jangan ego, jangan mengukur pakai perasaanmu sendiri. Biar kita tidak dibenci oleh orang. Kalau kita dibenci, maka kita akan menjadi manusia yang paling buruk di akhirat. Manusia itu butuh sama orang, makanya harus baik. Seperti pedagang, penjual, warung, restoran, perusahaan, dia selalu baik sama customer, sama siapapun. Kenapa? Karena dia butuh siapa? Butuh orang lain, butuh konsumen. Kalau nggak bangkrut perusahaannya, bangkrut restorannya, dia akan harus ramah. Silahkan Pak, silahkan senyum. Dia butuh orang. Inilah manusia hidup. Manusia ini lemah. Nah, ini manusia hakikatnya. Tapi kalau kita bicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu maha sempurna keagungan, kebesaran, kemuliaan. Allah itu sempurna semuanya. Allah tidak sama dengan manusia. Allah tidak akan sama makhluk. Dan makhluk tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Berarti Allah tidak akan memiliki sifat itu. Karena Allah itu kekal abadi. Dan Allah itu apa? Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu maha hidup, gak akan binasa. Allah itu hidup, tidak didahului dengan ketidakadaan. Bukan sebelumnya gak ada, terus Allah jadi ada. Tidak, Allah itu Hayyu.
Kemudian Allah itu qayyum. Qayyum itu apa? Kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu melakukan sendiri. Allah gak butuh makhluknya. Inilah kesempurnaan dan keagungan Allah. Dan itulah makhluk yang sangat lemah, tak berdaya, butuh orang lain. Paham? Jemaah? Nah, inilah nilai tauhid. Berarti ayat ini yang ketiga. Sebetulnya ayat ini penjelasan dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama Allah mengatakan Allahu Ahad. Allah itu adalah zat yang ahad, tunggal esa. Apa yang dimaksud tunggal esa? Yaitu lam yalid walam, kekal, abadi, sempurna keagungan dan kebesarannya, tidak butuh siapapun dan tidak akan sama dengan siapapun, sekalipun itu malaikat. Itulah makna ahad. Dan tidak boleh disamakan dengan siapapun, karena selain Allah itu makhluk. Tidak boleh disamakan dengan siapapun, karena selain Allah itu makhluk. Nah, berikut ini dalil-dalilnya. Seperti di surat Al-An'am ayat 110. Badi'us samawati wal ard. Dia pencipta langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana ceritanya dia itu punya anak, pun dia yang menciptakan langit dan bumi kok. Berarti menciptakan apa? Semuanya. Walam takun lahu sahibah. Dan dia tidak memiliki sahibah. Sahibah itu istri. Lihatlah jemaah, Allah menyebut istri itu dengan nama, dengan kata sahibah. Sahibah itu apa makna aslinya? Hah? Apa artinya sahibah? Sahibah itu artinya teman akrab. Seperti Allah bercerita tentang Abu Bakar, disebut di Al-Quran dengan nama wasahibuhu, dan temannya. Allah menyebut istri itu dengan sebutan sahibah, teman akrab. Berarti Anda itu teman akrabnya suamimu. Pertanyaanku, apakah teman akrab itu angkuh? Apakah teman akrab itu merasa lebih tinggi? Tidak. Tapi kenyataannya kenapa? Kenyataannya Anda berani cuma sama suamimu toh. Anda itu berani sama suamimu toh. Kalau sama orang Anda akrab, Anda seolah-olah ingin menjadi teman. Coba kalau ketemu Ustadz, ketemu siapapun, iya, senyum. Kalau bahasa Inggrisnya kemenyek. Tahu kemenyek? Hah? Apa? Kemayu, sok baik, sok lembut, sok. Jalan di depan Ustadz, minggir, miring. Yang pakai cadar jalannya miring. Kalau ngomong nunduk. Coba sama suaminya. Jangankan nunduk, duduknya aja ngengkang. Waduh, parah. Siapa ya? Kameramennya ketawa.
Senang dia. Jadi harusnya Anda menjadi sahibah, teman yang baik. Mungkinkah Anda sama teman Anda angkuh? Kalau ngomong pedas, kalau ngomong cerewet, pedas, cerewet, ngatur, ini kan indikasi angkuh. Apakah itu Anda lakukan sama teman Anda? Enggak. Coba lihat tadi waktu ketemu di depan masjid. Hei ibu, jadi sama suaminya begitu kan? Suamiku gitu, keren, parah orang. Sama orang aja begitu, sama suaminya nggak bakal. Kalau ada fulus baru dia ramah. Udah ngomong sendiri. Jadi ada cerita lucu. Ada satu laki-laki suami muda datang ketemu saya. Ustaz, saya mau ceraikan istri saya. Kenapa Mas? Istri saya itu tidak ngaji Ustaz. Makanya kalau ngomong itu kasar. Kalau dikasih tahu melawan Ustaz. Jadi saya mau ceraikan dia. Menurut Ustaz gimana? Ya terserah lu. Loh, kok gitu Ustaz? Loh, yang milih dia siapa? Kamu kan? Iya, loh kalau kamu mau cerai ya terserah kamu. Apa yang nanya saya? Loh enggak Ustaz, maksud saya ini mau ceraikan dia, saya pengen cari istri yang ngaji, yang ini. Mas, kalau kamu ceraiin dia, kamu mau nikah sama siapa? Saya mau cari akhwat yang ngaji, cewek juga kan? Iya Ustaz. Emang perempuan kalau ngaji itu gak cerewet gitu? Ngaji pakai cadar, gak cerewet gitu? Saya bilang, Mas, ilmumu masih sampai segitu, kesian kamu. Saya bilang, ya namanya kamu nikah sama perempuan juga, perempuan mana pun cerewet. Diam dia bengong. Mas, kalau saya nilai ya, istrimu lebih baik daripada kamu. Kenapa? Ya dia sadar dia tak belajar, makanya salah. Tapi kamu merasa diri kamu hebat, merasa diri kamu sudah ngaji, merasa diri kamu lebih pintar, lebih, kamu lebih buruk daripada istrimu. Saya bilang, kok aku yang salah? Ya Anda merasa lebih pintar. Jadi inilah manusia itu. Manusia itu dulu gak ada, terus manusia itu ada. Ketika ada dia lemah, dia butuh orang lain, dia bakal mati. Jadi berbuat baiklah. Makanya Anda itu disebut sahibah, teman akrab suamimu. Jadilah pendamping suami yang baik, bukan dicereweti. Bukan suamimu dijadikan sansa, sosok satu-satunya yang bisa digunakan untuk meluapkan kesel, jengkel, capek. Coba kalau Anda haid menstruasi, mungkin gak Anda galak sama saya? Mungkin gak galak sama tukang parkir? Minggir Pak, saya belum parkir. Mungkin gak ada begitu? Gak mungkin. Anda tetap senyum, padahal Anda lagi haid. Haidnya lagi nyincrit lagi anyan-anyanan. Wah, badan pegel
sogokin orang, tapi tetap ada sama orang, Pak permisi mau parkir. Coba giliran pulang ada suamimu di sini, bala mobil. Kok bisa begini gitu. Ini kan satu pelajaran faidah bahwa Anda itu sahibah, Anda itu teman baik. Teman baik pasti akan berbuat lebih baik daripada orang yang bukan teman. Berarti Anda harus lebih baik dengan suamimu daripada dengan orang lain. Karena kita butuh, Anda butuh suamimu. Anda kalau sakit, siapa yang ngelapin badanmu? Siapa yang bantuin kamu? Siapa yang pakaiin bajumu? Suamimu. Sebagaimana suamimu kalau sakit, siapa yang ngelapin badannya? Siapa yang pakaiin bajunya? Anda. Inilah manusia. Anda butuh anakmu untuk nuntut, nak ambilin mama minum dong, mama sakit ya? Mama sakit ya? Iya. Oh iya ma, Anda butuh dilayani. Apa usah ke rumah sakit? Rumah sakit itu mau melayani karena ada fulus. Anda pakai BPJS, maaf bu, ngantri bu, 4 bulan lagi ada dipakai. Kenapa? Fulusnya nggak ada. Masuk rumah sakit, bu pribadi apa asuransi? Pribadi pak, oh pribadi. Silakan oh. Semprol kamu. Rumah sakit pernah tak gituin? Oh semprol kamu ini. Kalau orang Jawa Timur bilang semprol. Kenapa pak? Coba kalau saya tadi ngomong saya BPJS, penampilan lo kakak begini ya. Tak gituin rumah sakitnya, diam langsung diam. Saya bayar, saya pribadi bayar diri. Anda ramah, Anda panggil, nggak bener di rumah sakit. Maaf pak, kalau ada kesalahan. Semua apa baik karena, tapi suamimu baik bukan karena fulus, tapi suamimu baik dari hati, karena ada sahibah. Harusnya istri juga gitu, baik dengan suami bukan karena, tapi baik dari hati karena Anda sahibah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala gak butuh itu semua. Allah gak butuh. Yang butuh siapa? Kita semua Allah. Inilah nilai tauhid. Paham bu? Makanya disebut surat apa? Al-Ikhlas. Jadi kembali ke ayat ini. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Luar biasa. Bagaimana ceritanya Allah punya anak dan Allah punya sahibah? Wa khalaqa kulla syai', padahal yang menciptakan semua siapa? Yang menciptakan manusia, makhluk yang berpasang-pasangan itu Allah. Kok bisa Allah itu butuh sama makhluknya? Ya kan? Lu Allah yang nyiptain, apa ya Allah butuh? Enggak. Wa huwa bikulli syai'in alim, justru Allah lah yang maha tahu dan ilmu Allah sangat luas. Apapun yang dilakukan makhluknya itu Allah tahu. Makanya maknanya apa? Makhluk manusia berbuat baiklah, karena Allah itu tahu apapun yang kalian perbuat. Paham? Ayat yang lain, wa qalu takhadallahu wa qalu takhadar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih telah mengangkat anak. Sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar karena ucapan itu, dan seterusnya dan seterusnya.
Begitu juga di dalam hadis disebutkan di halaman berikutnya, kadzdzaba ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Keturunan Adam manusia telah mendustakanku, padahal ia tidak berhak berbuat seperti itu. Apa itu? Wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Dan dia telah mencelaku padahal ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qauluh, ya, adapun kedustaannya terhadapku saat ia berkata, la yu'idani kama bada'ani, Allah tidak akan mengembalikanku seperti pertama kali dia menciptakanku. Jadi ini orang kafir yang mengatakan manusia kalau sudah mati, ya udah habis ceritanya, selesai. Makanya suka disebut apa? Kehidupan yang terakhir. Kok kehidupan terakhir? Kembali ke kehidupan yang terakhir. Loh, enggak, itu pindah tempat. Orang mati itu pindah tempat, Bu. Pindah alam. Mereka mengatakan, ya hidup, ya inilah hidup yang segala-galanya. Kalau udah mati, udah selesai. Tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan. Ini adalah pendustaan yang luar biasa. Wa laisa awwalul khalqi bi ahwana 'alayya min i'adatihi. Allah membantah ucapan itu dengan mengatakan, padahal bagiku awal penciptaan tidak lebih ringan daripada mengembalikannya kembali. Tahu nggak maksudnya? Maksudnya, mana yang lebih mudah? Menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, atau menjadikan yang ada kembali? Mana yang lebih berat? Yang pertama, menjadikan sesuatu ada dari sebelumnya tidak ada, sedangkan menghidupkan kembali berarti apa? Menjadikan sesuatu ada dari sebelumnya ada. Sebelumnya kan ada, lalu Allah bikin hidup kembali. Makanya menghidupkan manusia dari kematian itu lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan kembali, daripada menciptakan yang pertama. Itu maksudnya. Loh, kan manusia hancur, Ustaz? Iya. Kalau mati kan manusia hancur semuanya. Iya, hancur. Yang hancur cuma satu. Apanya? Tulang ekor. Orang Jawa Timur bilang brutu. Brutu katanya orang. Dia kehancur cuma itu. Sebagaimana yang pertama kali Allah ciptakan di rahim seorang perempuan, tulang ekornya. Yang pertama kali muncul bayi itu tulang ekornya. Dari tulang ekor, nah nanti akan berkembang yang lain. Begitu. Nanti Allah akan hidupkan manusia kembali dari tulang ekornya. Ajabun tanam bahasa Arabnya. Ya, bahasa kerennya brutu. Jadi kalau dari menciptakan awal memang tidak ada semua. Tapi memang itu mudah bagi Allah. Lebih mudah lagi menghidupkan kembali, karena memang sebelumnya sudah ada. Wa amma syarkumu iyaya, adapun mencelanya, ya, faqaulu ucapan mereka, ittakhadallahu waladan wa anal ahadus samad. Padahal aku Maha Esa. Mereka mengatakan Allah punya anak, padahal aku adalah Maha Esa dan Somad, sempurna segalanya. Lam alid wa lam ulad. Aku tidak
Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang sama dengan aku. Nah, disinilah ayat ini dalam surat Al-Ikhlas ini berisi bantahan yang jelas terhadap kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Isa anak Tuhan berdasarkan doktrin Trinitas yang mereka yakini. Tahu Trinitas itu apa? Ya, populer lah ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang ketiga. Salah satu dari yang ketiga. Itulah orang Nasrani yang mereka sebut dengan konsep Trinitas. Muncul Bapa, Bunda, dan Roh Kudus. Surat Al-Ikhlas ayat 3 ini juga membantah kaum Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Siapa Uzair ini? Tahu nggak siapa Uzair? Uzair ini nabi yang lahir setelah Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa ada namanya Yusha bin Nun. Tahu Yusha bin Nun? Yang jalan-jalan sama Nabi Musa ke tepi pantai, kemudian ketemu dengan Nabi Khidir. Dari Yusha bin Nun itu nabi, tapi bukan Rasul, Nabi Yusha. Nah, setelah itu lahirlah ini Uzair. Uzair yang disebutkan di ayat fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labithtum qalu labithna yawman qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawmin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Allah mewafatkan dia selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan lagi. Lalu Allah nanya, kamu berapa lama itu? Saya ketiduran sehari balik. Coba lihat semuanya, keledaimu, makananmu, sisanya. Kamu itu diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun. Setelah Allah hidupkan kembali, dia pulang ke kampungnya, ke rumahnya lagi. Berarti dalam usia yang sama, usia muda. Dia pulang ke rumahnya dengan usia muda. Ibnu Katsir cerita, dulu dia ini punya pembantu, dan pembantunya sekarang sudah umurnya 100 lebih. Anaknya umur 100 lebih semua. Dia bilang, Uzair sudah wafat, sudah lama, hilang, wafat. Saya Uzair. Ngaco kamu. Ngaco. Apa buktinya? Uzair itu mampu menghafal Taurat. Dia hafal itu Taurat. Coba kamu baca, dibaca sama Uzair. Dan Taurat di zaman itu setelah 100 tahun itu sudah punah. Dibaca. Benar kamu Uzair. Nah, mulailah datang ke kampungnya. Di kampungnya, di kaumnya mengatakan, saya ini Uzair. Wah, udah gila ini orang. Uzair itu mati 100 tahun yang lalu. Buktinya apa kalau kamu Uzair? Coba kamu baca Taurat. Hari ini sudah tidak ada orang yang tahu Taurat. Satu-satunya yang tahu Taurat cuma Uzair. Coba kamu baca, dibacalah Taurat itu. Nah, dari situ mereka sadar, oh iya kamu Uzair. Berarti gimana ceritanya? Iya, saya wafat selama 100 tahun, kemudian Allah menghidupkan kamu, menghidupkanku. Lalu mereka mengatakan, berarti kamu ini anak Tuhan. Gitu ceritanya.
Tuhan, mati dihidupkan lagi. Nah, kalau Nabi Isa dianggap anak Tuhan karena faktor ibunya Maryam hamil sedangkan dia batul. Tahu batul artinya? Bukan batul ya. Batul itu apa? Batul itu perawan ting-ting. Benar-benar perawan 100%. Tapi hamil. Di situ disebut sebagai anak Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Nah, dua-duanya mengklaim bahwa sosok ini adalah anaknya Tuhan. Nasrani menganggap Nabi Isa, Yahudi menganggap siapa? Uzair. Dua-duanya dianggap anak Tuhan. Allah membantah dua-duanya. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Demikian itulah ucapan mereka. Orang-orang Nasrani juga berkata Al-Masih itu putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Ini penghinaan. Itulah qauluhum, statement mereka. Bi afwah. Afwah itu bentuk jamak dari fam. Itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Kalau orang Betawi ngomong gimana kalau lagi ngamuk? Itu kan mulut lo. Jadi ini penghinaan bahwa itu adalah kebatilan. Ayat ini membantah itu semua, bahwa Allah ini nggak seperti makhluk yang manusia, butuh orang lain, lemah, semuanya dulu nggak ada, sekarang ada, kemudian dia mati. Ini kan ciri-ciri manusia. Allah tidak, Allah maha sempurna. Allah itu ahad, Allah itu somad, tidak sama dengan siapapun, dan Allah itu somad, sempurna. Juga mengandung bantahan terhadap kaum musyrikin, yaitu mereka yang berbuat syirik, dan yang agamanya berpijak atas dasar kesyirikan. Mereka mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Nah, ini seperti yang digambarkan orang Barat. Orang Barat kalau gambarin malaikat itu digambari dengan apa? Cewek cantik pakai sayap, nggak pakai baju, kan begitu kan? Gitu. Kemudian yang kedua, mereka orang-orang ini menggambarkan malaikat-malaikat itu dengan apa? Bidadari yang lagi mandi di tepi sungai. Terus Anda baca ceritanya di depan anak-anakmu, baru juga ini Pak. Gak sadar kan kamu digiring oleh mereka dengan kisah-kisah itu yang menafikan, yang rusak. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menganggap para malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu berjenis perempuan. Begitu juga orang-orang ini yang berbuat syirik. Mereka abadatul adrihah, para penyembah kuburan. Mereka pula yang hulu, berlebih-lebihan kepada manusia, menganggap tokoh-tokohnya ini adalah sosok wali yang memiliki kesempurnaan. Si fulan, Habib fulan sering ketemu dengan Rasulullah SAW, duduk sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib fulan sering ke surga, mondar-mandir ke surga, dan seterusnya. Oh, ini punya karomah, ini wali ini, mampu ini. Dulu waktu malaikat maut mencabut nyawanya minta izin sama dia. Ini
semuanya jerapah naik becak kelihatan apanya? Bohongnya, mana ada jerapah naik becak. Ya kan? Wah, ini wali, karomah, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya manusia berduyun-duyun datang ke dia, cari karomahnya, minta doanya, ke kuburannya, minta syirik semuanya. Menganggap ini mengapa, dan dia juga manusia kan lemah, butuh orang lain. Ini kalau sholat Jumat di Mekah, ya bilang aja lu kagak sholat, pergi ngomong sholat Jumat di Mekah lagi. Kan waktunya itu udah beda, 4 jam. Ini sudah waktunya Jumatan, sholat baru subuh, masih pagi baru sarapan. Sholat Jumat di Mekah masih sarapan, bego. Wah, lu banget. Nah, inilah orang-orang apa? Syirik. Ya, jadi orang yang bertauhid meyakini bahwa keagungan, kebesaran, kemuliaan milik siapa? Allah. Karena Allah itu ahad, samad, sempurna. Manusia miskin. Ya, sakit perut aja udah ribet rame. Tapi kalau sehat, kurang ajar. Minta diajar. Ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahadun. Ini dibaca lengkap, walam yakul lahu kufuwan ahadun. Kalau dalam susunan bahasa Arab, terjemahnya ahadun, itu artinya apa namanya, subjeknya. Ahadun itu subjeknya. Jadi diterjemahkan lam, tidak, ahadun, seorang pun. Ahadun, seorang pun yang tidak apa, objeknya mana? Kufuan. Seorang pun tidak akan menjadi apa? Kufu. Tahu kufu, Bu? Kufu. Para ulama mengatakan orang menikah itu harus sekufu, kafaah. Ya, kufu, kafaah. Kafaah itu apa? Setara, selevel, sama. Para ulama mengatakan kafaah di dalam pernikahan itu menjadi sesuatu yang boleh dipertimbangkan. Apa itu bentuknya? Satu, kalau itu agama, ketaatan, maka itu wajib. Fadfar bidzatid din, carilah wanita yang salihah. Ini kafaah, kesetaraan. Makanya Allah bilang az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Perempuan pezina tidak akan menikah kecuali sama pezina. Yang suka ngumbar kehormatannya, ya dia akan menikah sama laki-laki yang sama. Begitulah seterusnya. Jadi kafaah dari sisi agama dan din. Ada lagi yang kedua yang disebut para ulama, apakah kafaah dari sisi harta itu juga dipertimbangkan? Nah, di sini para ulama fikih berbeda pandangan. Mama dia berasal dari keluarga kaya, apakah dia harus mencari pasangan dia yang harus kaya juga? Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan ya, ada lagi yang mengatakan tidak. Tapi repot juga, Bu, kalau tidak, Bu. Ya kan? Dia kaya nih perempuan. Ya. Krim malamnya tok 2 juta, Bu. Larangnya lah, Bu. Ini orang gaji UMR. Waduh, diare, Bu. Iya, kalau liburan begini jalan-jalannya ke Singapura. Aduh,
sedangkan dia jalan-jalannya ke Singaraja, Singaparna, terus gak nyambung kok. Ya kan? Iya. Jadi kesetaraan, ya udah cari aja deh yang bisa beliin bedak kamu yang 2 juta satu olesan. Biasa minum kopi cap kapal api, kawin sama perempuan kaya raya, nah, kopinya yang secangkir 300.000, angel bu, ya, nyolong lagi akhirnya, ya kan? Itulah namanya apa? Kesetaraan, ya, kesetaraan. Ada perempuan jamaah kajian, dia orang Jaksel gitu, rumahnya di Pondok Indah, belum nikah dia bilang sama saya, Ustaz, cariin saya dong jodoh, siapapun deh dia gak apa-apa, kerjaannya biasa-biasa gak apa-apa. Saya senyum, Bapak, gaji dia aja buat beli pulsa kamu nggak bisa, apalagi buat beli bedakmu itu, saya bilang. Ketawa dia nggak bisa jawab. Nah itulah yang disebut dengan nama apa? Kafaah, kesetaraan. Kesetaraan juga dari sisi apa? Dari sisi budaya dan kebiasaan. Ya orang Sunda, ya akan cari orang Sunda. Karena kalau kita pepes nggak bisa bikin dia nanti. Ya, orang Padang, Minang, ya akan menikah sama orang Minang. Nanti kalau menikah sama orang Jawa dikasih lalapan. Minta sayur dibikinin sayur bening. Nggak ketelan sama orang Minang. Orang Minang lalapannya direbus, terus disiram gulai, ya bu ya, iya, nggak ketelan itu makan apa sayur bening, bukan kelar-kelar. Itu namanya apa? Kesetaraan. Orang Medan akan menikah dengan orang Medan, orang Jawa menikah sama orang Jawa, orang Arab cenderung menikah sama orang Arab. Ini bukan masalah fanatik atau tidak, tapi ini apa? Kesetaraan. Biar kalau duduk senyumnya sama, ya kan? Nanti senyumnya beda. Coba ada orang Jawa nikah sama orang Minang, di rumah setiap hari pakai bahasa Minang. Ada doblo, tahu doblo? Ada diem bengong, nggak ngerti ngomong apa. Akhirnya kamu jawab bahasa Jawa, dia bahasa Minang, itu berantem. Jadi ini namanya kalau dalam pernikahan namanya apa? Kafaah, kesetaraan, dan itu dinilai oleh para ulama sebagian. Ya. Jadi jangan menganggap itu sebagai hal yang apa namanya fanatik nih. Nah, apalagi ada sebagian ustaz, ini orang-orang Arab nikah sama Arab, nggak paham nih ustaz ini kasihan. Mungkin karena emosional aja dia. Padahal semua suku juga akan menikah dengan cara yang sama. Semuanya juga begitu. Madura coba, dia akan menikah sama siapa? Sama Madura. Kalau nggak repot ngomongnya dia. Sunda, dia sama sama Sunda. Dan orang Sunda Bogor, Sunda Purwakarta, Sunda Bandung jarang menikah sama Sunda Tasik. Benar nggak yang orang Sunda? Ya kan? Jarang ada, jarang. Kenapa? Karena bahasa Sundanya lain. Sunda Bogor bagi orang Tasik ngajak berantem. Dan bagi orang Bogor, Sunda Tasik kelamaan. Kan gitu kan? Lama. Sama orang Jawa Timur nikah sama orang Solo yang dalam. Aduh,
ngomong tuh kula badhe suwene Mas wis ketabrak sepur kok Mas. Kayak gitu kan. Sama orang Betawi juga gitu. Masa orang Betawi mau nikah sama orang Tasik, kata orang Betawi, lo kelamaan lo PA. Tapi itu kan. Dan ini dalam fikih, saya cuma jelasin aja biar gampang. Ini namanya dalam fikih apa? Setara, sama. Nah di ayat ini subhanallah Allah bilang apa? Lam yakun lahu kufuwan ahadun. Tidak ada seorang pun yang setara sama Allah, tidak ada. Coba lihat fikirin kalian, luar biasa. Tidak ada siapapun manusia yang setara, tidak ada. Maksudnya Allah Maha sempurna dengan asma dan sifatnya. Seluruh makhluk di langit maupun di bumi membutuhkan keagungan dan kebesaran Allah. Sedangkan semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk Allah yang miskin. Karena itu tidak ada suatu pun yang setara dengan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Allah menafikan segala persamaan dalam zat, nama dan sifat-sifatnya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Tidak, lihatlah. Nah inilah namanya apa? Tauhid. Tauhid rububiyah. Tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mengharuskan manusia untuk apa? Ikhlas, beribadah hanya sama. Jangan sama manusia yang sama-sama lemah, sama-sama butuh. Kita ini manusia sama butuh, terus ada bilang dia punya karomah, dia wali, dia begini. Kita ini sama-sama dulu kalau pulang ke Malemen lewat kuburan nyari temen. Anda orang kota gak pernah ngalami. Kita dulu yang tinggal di kampung itu ngalami itu, ya Pak ya. Pulang ngaji habis isya. Kalau di kampung dulu mesti pulang ngaji, pulang motor, habis kita dikulitin. Isya pulang ngaji, pulang lewat kuburan. Dulu Bu, saya ini belajar bahasa Arab. Kalau sekolah siang, sekolah saya itu jam 1 siang. Alia negeri sekolahnya di SD Impres. Karena nggak punya bangunan. Kalau pagi dipakai SD, kalau siang dipakai madrasah Aliyah. Pagi saya sekolah bahasa Arab, malam saya sekolah bahasa Arab, siang saya sekolah negeri. Jadi dari subuh sampai jam 10 malam saya sekolah. Ya, makanya Umi saya dulu bilang, rahimahullah, pakai bahasa Jawa Timuran ya, seakan nizar. Sekolah dari subuh pagi sampai tengah malam. Sudah salah satu aja, kata Umi rahimahullah. Habis saya jawab, biarin aja. Nizar itu pengen jadi ustadz kalau sudah dewasa. Makanya Bu, kalau orang tua, kalau ngomong hati-hati. Omongan orang tua itu diaminin malaikat. Itu selalu benar. Apa saya selalu. Jadi kalau pulang sekolah jam 1, jam 5 sore, saya pulang dulu ke rumah, mandi apa, baru ke pondok tempat belajar. Nah, pondoknya itu daerahnya sepi. Sekitar pondok itu perkebunan bunga, kebun bunga, bukan kebun buah-buahan, bukan bunga. Bunganya yang ditanam di daerah situ semua sekampung itu bunganya sedap malam. Jadi kalau lagi berbunga musim kan gelap gulita zaman dulu. Ya Allah Bu, lewat situ habis isya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita lewat situ. Itu merinding, kita bau wangi sepanjang jalan. Jadi kalau mau lewat situ, saya nyari motor atau sepeda motor, jarang orang punya motor.
sepeda, nyari orang pakai sepeda, saya bareng. Tapi kalau nggak ada barengan, ya sprint, lomba lari, kita harus sejaji-jajinya kita lari. Kan itu kan? Ini kan manusia ini lemah. Lewat kuburan, nyari siapa? Nyari temenan. Nah kita yang nyari temenan, temen itu juga sebetulnya nyari juga, nyari kita tuh ada orang, kita juga kita tuh ada bapak. Ketemu berdua juga masih takutnya tunggu yang lainnya dulu. Ketemulah orang ketiga juga nyari kita. Begitulah manusia itu lemah, butuh orang lain, ya kan? Terus sekarang kita datang ke kuburannya minta sama dia. Kita menganggap dia orang mulia, karomah dan sebagainya. Kan ini kebodohan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna. Kebaikan, keagungan, kemuliaannya. Makanya ibadah, berserah diri, meminta, berharap, takut, cinta, tawakal, semuanya kepada. Nah inilah nilai tauhid yang luar biasa. Jam 11 sudah ya. Ya, sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di surat Al-Falaq. Ya, makanya kalau baca Al-Ikhlas ini ya tentu ditakuti sama setan, ditakuti sama makhluk-makhluk yang jahat. Dan Al-Ikhlas menambah iman. Inilah tauhid seseorang. Disebut Al-Ikhlas, inilah iman, inilah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau bertanya. Nanti berikutnya kita lanjutkan di surat Al-Falaq yang isinya kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya, apa hukumnya jika wanita muslimah yang sudah berhijab syar'i atau bercadar mencari rezeki lewat media sosial seperti membuat konten Islami atau berjualan di media sosial seperti Shopee, ya, intinya boleh, tidak ada apa-apa. Hukum aslinya apa? Boleh, halalan thayyiban. Cuman yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana caranya Anda jualan di marketplace seperti itu. Bagaimana jualannya? Kalau Anda jualan, mohon maaf Ibu, jangan ngomong begini. Kalau Anda jualan hanya menampilkan produk dagangan Anda, tidak menampilkan diri Anda, maka ini tidak ada apa-apa. Ada jualan apa? Ini apa namanya, tutup gelas, ini hiasan gelas. Ada jualan, Anda tampilkan ini dengan Anda mengatakan, guys ini ada barang keren, warnanya pink loh, keren, ngoceh di situ. Itulah tempat Anda ngoceh buat jualan lah. Makanya rata-rata yang live begini ini laki apa perempuan? Perempuan, karena ngomongnya paling cerewet. Kalau laki gak bisa ngomong. Mas, ini ada ginian bagus loh, keren kan? Udah selesai laki. Coba perempuan, waduh, ada aja yang diomongin. Boleh, asal yang disorotin apanya? Produknya. Ya, tidak ada apa-apa. Bukan menyorot diri Anda sendiri, tidak apa-apa. Dan Anda cuma kerja duduk di rumah pakai daster, beres, modal apa? Handphone. Nah, gak ada masalah. Ini bisnis yang menjanjikan kan di rumah, bisa mendatangkan keuntungan besar. Saya punya saudara
suami istri tinggal satu rumah tapi suaminya tidak benar. Ibu nggak usah ngurusin orang lain, ngapain sih ngurusin orang? Saya paling kesel melihat pertanyaan begini. Jangan ngurusin orang. Saya punya saudara, saya punya teman begini-begini. Anda kok ngurusin orang? Nggak boleh, ini tajassus, dosa. Dosa. Atau Anda curhat, saya punya teman dia curhat sama saya. Ghibah. Dua-duanya ghibah. Nggak boleh, saya nggak pernah jawab ini pertanyaan begini. Kok kepo banget sih hidup ngurusin orang? Terkadang ini dirinya sendiri, cuma dia malu. Ya salahmu sendiri Anda pakai bahasa begini. Emang saya kenal Anda ketika nulis pertanyaan sehingga Anda harus malu-malu? Mau tanya, Ustaz, mohon maaf suami saya tidak bekerja, ini kan selesai. Ya, mohon maaf saya nggak mau jawab pertanyaan kepo-kepo. Saya sudah 2 tahun diceraikan suami. Nah kayak gini kan tegas, enak. Nah kan nggak tahu siapa ini kan. Saya sudah 2 tahun diceraikan suami dengan alasan tidak bisa mengurus anak. Tetapi 2 minggu kemudian suami menikah lagi, yang ternyata sudah berhubungan sebelumnya. Tahu dari mana? Suami menceraikan pada saat ekonomi yang jauh lebih baik dan saat ini minta sering WA atau video. Mohon maaf, kasus seperti ini penilaian pribadi. Kok bisa penilaian dari sudut pandang Anda pribadi? Kalau saya jawab, bagi saya ini berbahaya. Saya menjawab sesuatu berdasarkan penilaian pribadi, apalagi perempuan yang dominan itu bicara perasaan, bukan kasus yang realita. Ya mohon maaf ya, kadang kasusnya begini kemudian dibahasakan oleh perempuan, jadi berapa? Jadi banyak, padahal bahas masalahnya. Dan terkadang yang salah Anda sendiri, tapi Anda membahasakan orang lain. Yang begini ini di handphone saya banyak, Bu. Dan saya tidak pernah mau menjawab, mohon maaf Ibu, masalah seperti ini gak bisa saya mendengar dari Anda. Sebab kalau saya jawab, oh iya benar Bu, suami Anda salah, Anda silakan gugat cerai, kan bahaya. Padahal itu kesimpulan siapa? Kesimpulan Anda. Ceritanya nggak begitu, gitu loh. Nah, jadi kalau Anda pengen tahu yang sebenarnya, ya, ceritakan yang nyata. Dan bagaimana cerita yang nyata? Ya dudukin semuanya. Ini satu. Yang kedua, ini kan yang ditanyakan sesuatu yang sudah terjadi. Saya sudah 2 tahun dicerai. Setelah itu suaminya menikah lagi. Terus ngapain kamu bahas? Kan sudah cerai 2 tahun lalu. Wahai ibu yang cantik, ngapain Anda bahas? Dia ternyata menceraikan saya itu karena memang ada hubungan. Dan dulu ekonomi begini, sekarang jadi begini. Udahlah, kok jadi drama Korea begini? Sudah terjadi apa belum? Sudah. Emang mau rujuk? Enggak. Karena dia sudah nikah lagi. Terus ngapain dibahas? Emang kenapa Ustaz? Menyiksa diri kamu sendiri. Ini kamu yang menderita, Ibu. Sayangi dirimu sendiri. Dengan cara apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma'ala, yakni sebaik-baik keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan urusan. Kan Anda gak ada hubungan lagi sama dia, sudah jadi orang lain. Ya udah biarin aja. Kalau memang dulu menceraikan Anda karena ada pihak ketiga,
urusannya dia. Ngapain Anda pusing? Oh dulu ekonominya makmur sama Anda, sekarang jeblok. Terus apakah karena makmur itu gara-gara Anda? Syirik kamu. Udahlah, jangan diurusi sesuatu yang sudah terjadi. Yang sekarang berdoa, semoga hari ini dan hari esok Allah berikan rahmat karunia-Nya buat Anda dan buat kita. Yang sudah terjadi, biarkan. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ini loh yang enak, gak usah dipikirin. Akhirnya Anda tua belum waktunya. Belak-belakan ya jawabnya. Enak belak-belakan begini. Apa makna Allah tidak butuh makhluk? Apakah Allah butuh sholat, zakat, puasa kita? Artinya kalau kita nggak sholat, kekuasaan Allah berkurang. Kita sholat, ya kita mendapatkan balasan sesuai perbuatan. Kita nggak ibadah, ya kita mendapatkan balasan sesuai perbuatan. Oh gitu? Iya, karena Allah itu punya rahmat dan karunia. Dan Allah juga maha adil. Siapa yang berbuat baik dan ketaatan, ya dengan rahmat Allah, maka Allah kasih karunia-Nya. Karena dia baik. Kalau dia tidak berbuat baik, tidak menjalankan perintah Allah, maka bentuk keadilan Allah, maka dia pun mendapatkan balasan atas pelanggaran dia. Begitulah. Allah tidak butuh. Tidak akan sama manusia. Contoh kita manusia punya pembantu di rumah, lalu pembantunya ini macam-macam, gak bener. Lantas Anda bilang, udah saya pecat aja pembantu, saya gak butuh kok dia, saya bisa kerjain semuanya sendiri. Right. Coba besok kalau gak sewot-sewot, ya kan, aku butuh, makanya berbuat baik saja. Inilah indahnya tauhid, dan tauhid pasti akan melahirkan apa? Akhlak. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf jika ada kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga kami bisa mengamalkannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Apa Mahat mengingatkan kembali untuk kajian hari Kamis jam 4.30 menjelang buka puasa, KSM akan mengadakan kajian dan buka puasa Asyura dengan Ustaz Lutfi Abdul Jabar di jam 4.30 sore. Tafadhol Mahat, silakan hadir untuk mendengarkan kajiannya dan buka puasa bersama di sini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.